warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq basiran wa nadhira wa da'iyan ilallah bi'idnihi wa sirajan munira. Qala ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa saral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Summa amma ba'du. Para jamaah sekalian, para ikhwah dan akhwat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab Al-Arba'in An-Nawawi atau Syarhu Al-Arba'in An-Nawawiyah sampai pertemuan terakhir membahas 9 macam dari perginya seseorang meninggalkan kampung halamannya atau rumahnya, yang oleh Imam Nawawi rahimahullah sebagai penjelasan dari artinya hijrah. Hijrah yang merupakan salah satu kata dalam hadis nomor 1, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi, dan seterusnya. Barang siapa yang hijrah dalam rangka memenuhi panggilan Allah dan juga panggilan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, lalu niatnya mengharapkan pahala ridha Allah azza wajal, maka dia akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Itu beliau Imam Nawawi rahimahullah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menukilkan ucapannya Al-Imam Ibnul Arabi. Qala, beliau berkata rahimahullah, qasamal ulama az-zahab fil ardi haraban wa talaban. Para alim ulama membagi perginya seseorang dalam rangka hijrah itu, meninggalkan kampung halamannya, bertebaran di muka bumi, kadang-kadang karena haraban, ya karena ketakutan tentang kondisi lingkungannya. Dan ini terbagi menjadi 6, sudah kita bahas semuanya. Meninggalkan kampung halamannya takut karena kondisi peperangan berkecamuk, atau kampung halamannya dipenuhi dengan kebid'ahan, kesyirikan, maksiat, atau meninggalkan kampung halamannya karena perbuatan yang haram merajalela, al-khuruj min ardin yaglibu alaihal haram. Itu yang ketiga, banyak perbuatan yang haram, perjudian, ya, perdukunan, umpamanya itu prostitusi dan semisalnya, maka dia hijrah, ya, meninggalkan kampung halamannya. Atau yang keempat, kabur, meninggalkan kampung halamannya, al-firar minal adhiyati fil badan. Dia ingin supaya tubuhnya itu selamat, tidak disakiti
oleh orang-orang jahat yang ada di kampungnya. Yang kelima, al-khuruj khauful marad, meninggalkan kampung halaman karena takut tertimpa penyakit, seperti kisahnya Al-Urainiyah yang sudah disampaikan pada waktu itu. Yang keenam, al-khuruj khaufan min al-adiyati fil mal, meninggalkan kampung halaman karena harta bendanya terancam. Ya, banyak terjadi perampokan atau pencurian dan hal yang sifatnya itu mengancam harta benda, maka dia pergi meninggalkan tempat itu. Itu 6, kata Ibnul Arabi rahimahullah, orang meninggalkan kampung halamannya karena haroban, ya kabur, takut. Adapun pergi meninggalkan kampung halaman karena tolaban, ya karena permintaan. Dan yang meminta adalah agama yang dianutnya, agama yang dipeluknya, yaitu agama Islam, memintanya agar pergi, jangan tinggal di situ. Nah, ini kemarin sudah ya kita masuki bab orang pergi meninggalkan kampung halamannya karena agama memerintahkannya, yaitu bisa untuk menuntut ilmu, ya menuntut ilmu agama Islam yang memang kaum muslimin sangat membutuhkan, apalagi di masa seperti sekarang ini. Kebodohan merajalela, ya kemungkaran terjadi di mana-mana, dan mungkin keluarga di antara kita jatuh terjerumus pada perbuatan kemungkaran itu karena kejahilan, kebodohannya. Maka pergilah. Allah perintahkan itu di surat At-Taubah ayat 122, wa makanal mu'minuna liyanfiru kafah falawla nafara min kulli firqatin ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Tidak sepatutnya bagi orang beriman itu pergi semuanya berperang, berjihad, sehingga kosong kampung halamannya dari kaum lelaki yang dewasa. Itu tidak patut. Jadi bagaimana? Ya hendaknya ada segolongan dari warga masyarakatnya itu, falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun, hendaknya ada segolongan orang-orang yang dipersiapkan, digembleng nantinya, liyatafaqahu fiddin, untuk sinau belajar agama Islam. Utusan delegasi dikirim belajar sinau agama Islam. Yang lain rombongan besar berjihad. Nah, di saat rombongan jihad pergi, sebagian dari kaum muslimin sibuk menuntut ilmu. Ketika yang pergi itu nanti datang, nah rombongan yang tadi sudah dipersiapkan sedang menuntut ilmu itu diharapkan sudah mumpuni, sudah menguasai berbagai macam hukum syariat agama Islam, lalu mengajari kepada rombongan jihad yang baru pulang itu, ya itu supaya apa namanya, mereka selain mendapatkan kemenangan dalam peperangannya dan mendapatkan gonimah harta rampasan perang al-anfal atau al-fai, sekarang mereka mendalami ilmu agama Islam untuk mungkin besok hari ada panggilan jihad berikutnya, ya sehingga nanti jadi lebih kokoh, lebih tangguh, ya kekuatan fisik dan kekuatan mentalnya. Dan ini yang telah ditorehkan oleh segenap para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Itu maksudnya para ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya jihad dalam rangka panggilan agama Islam, tuntutan agama Islam menghendaki harus pergi mengajarkan ilmu, mempelajari ilmu. Setelah nanti pandai paham, itu sampaikan ilmunya kepada orang-orang yang berjihad tersebut. Atau kalau dia sudah punya keluarga, sanak famili, anak dan istri, ya dia didik, dia gembleng
keluarganya, anak dan istrinya itu tentang pengetahuan agama Islam yang sudah dituntutnya itu. Ya mungkin salah paham dalam memahami sebuah hadis. Orang tua senang kalau anak-anaknya hafal Quran. Ya, karena nanti dalam hadis yang hasan, Syalbani menghasankannya, orang tuanya di akhirat akan dipakaikan mahkota kebesaran. Ya. Dan orang tua bertanya-tanya, min aina hadat taj ya Rabbana, dari mana ini mahkota kebesaran yang engkau sematkan di atas kepalaku ini? Bi akhdi waladikal Quran, karena anakmu sudah hafal Quran. Dia sudah senang begitu saja. Masukkanlah anak-anaknya ke pondok-pondok tahfidz Al-Quran. Padahal maksudnya bukan hanya sekedar hafal hurufnya tok, enggak. Tidak itu, tetapi juga mengerti maknanya, paham, ya. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kan begitu Allah berkali-kali memberikan peringatan. Kenapa mereka tidak mau mentadaburi Al-Quran, memahami makna kandungan yang terdapat di dalamnya? Ataukah hati mereka yang memang sudah terkunci mati tidak bisa memahami Al-Quran tersebut? Dipahami dulu. Kemudian yang kedua, diimani dalam hati, ya, masuk keimanan di dalam hatinya. Dan kemudian yang keempat yang ketiga diamalkan. Ini metode yang dipraktekkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat-sahabatnya, sebagaimana kata Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah taala, haddatsana alladziina kanu yuqri'una al-Qur'an ka Utsman ibn Affan wa Abdullah ibn Mas'ud wa Ubay bin Ka'ab wa ghairihim radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in annahum kanu idza ta'allamu minan nabi sallallahu alaihi wasallam asra ayat lam yujawizuhunna hatta ta'allamu ma fiha minal ilmi wal amal fata'allamna al-Qur'an wal ilma wal amala jami'a. Saya Abu Abdurrahman As-Sulami sinau belajar Quran dari Utsman bin Affan, dari Abdullah bin Mas'ud, dari Ubay bin Ka'ab. Ini Al-Qurra, hufadul Quran, dari kalangan sahabat. Saya belajar dengan mereka. Dan mereka cerita, di saat dulu menuntut ilmu Quran dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu Rasul menempatkan metodenya 10 ayat 10 ayat. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi sampai fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, stop. Al-Baqarah sampai ayat sedoso, stop. Lalu Rasul menjelaskan satu demi satu ayatnya itu kepada murid-muridnya dari kalangan para sahabat, dipahami, dijelaskan, ya. Kemudian setelah itu diimani, kemudian diamalkan. Kalau 3 hal ini belum kita tempuh, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan mau menambah ayat yang ke-11. Tidak. Jadi 10 ayat demi 10 ayat. Dulu menghafal Al-Baqarah itu membutuhkan waktu 8 tahun. Begitu kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, dan beliau sendiri yang mempraktekannya. Hafidtu surat Al-Baqarah 80 awam. Saya menghafal Al-Baqarah 8 tahun. 8 tahun. Sekarang ponpes tahfidz Quran Al-Baqarah setengah sasih mawon, setengah sasih. Mudeng orang mudeng karepmu. Waduh, ini gimana ini? Nggak begitu. Katanya kita salafus saleh, ya, salaf hadhil ummah, ya, ponpes fulan bin fulan li ta'limil Quran was sunnah ala nahji salafil ummah. Kan begitu iklannya kalau musim pendaftaran siswa santriwati baru, kan begitu pamfletnya, ya, selebaran disebar kemana-mana. Tapi ngajarin Al-Baqarahnya setengah sasi atau 1 sasi, sewulan tok. Nah, ini gimana hasil kualitasnya? Ya memang hafal sih hafal, mungkin sih mungkin, tetapi bukan hanya itu yang diinginkan ketika orang mempelajari Al-Quran tersebut.
Kembalikan kepada konsep metode salaf terdahulu yang praktekkan oleh para sahabat dan diturun-temurunkan oleh generasi di bawahnya, sehingga Imam Malik rahimahullah berkata la yasluh atau lan yasluha akhiru hadhil ummah illa bima saluha biha awwaluha. Tidak akan mungkin umat yang terakhir hidup ini akan kondisinya menjadi baik kecuali kalau umat yang hidup terakhir ini mau menapaktilasi bagaimana pendahulu-pendahulu mereka dari kalangan sahabat bisa menjadi baik dalam hal apa saja, ekonomi, pendidikan, kemudian akidah, ibadah, akhlak, adab dan lain sebagainya. Ikuti mereka, termasuk pun dalam hal tahfidzul Quran. Ikuti para sahabat, pinten sedoso ayat dulu. Yosue ya memang nuntut ilmu Yosue, enggak simsalabim, enggak simsalabim abrakadraba langsung jadi ulama dah. Kan begitu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau menyusun kitab Diwanus Syafi'i, akhi lan tanalal ilma illa bisittati asya saunabbi'uka an tafsili habibayan. Hei saudaraku, ketahui Anda tidak akan sukses menimba ilmu agama Islam ini kecuali kuncinya 6 akan saya kasih tahu untuk Anda. Pertama adalah apa? Zakat. Belajar agama Islam harus punya otak cerdas. Modalnya otaknya harus cerdas. Bagaimana cara cerdas otak? Ada konsep-konsepnya. Zakaun ini bab puisinya. Zakaun wahirsun wajtihad. Otaknya cerdas, termasuk konsumsi makanan minuman yang konsumsi tiap harinya. Apa itu? Mengandung protein, vitamin, gizi yang memadai tidak. Kalau hanya tempe tahu piye jadi orang sakti, jadi orang pandai nantinya. Harus cukup itu gizinya. Rasul senang makan tengkleng, suka makan ikan, suka makan waluh, labu. Waluh itu masya Allah, kalau tahu khasiatnya ada di Tibun Nabawi. Waluh, tahu waluh, labu. Bisa beli di pasar Gibal sana, atau di pasar Donohudan. Waluh, labu siam, Kata Anas bin Malik, kuntu ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulud diba wa yatatabba'uhu. Saya melihat Rasul itu kalau dengan waluh kok senang senang sekali beliau itu. Maka wa kuntu uhibbuhu hina ra'aitu awal marra Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'kulu. Saya menjadi sangat cinta dengan waluh ini semenjak saya melihat Rasul makan waluh. Itu waluh itu membuat stamina prima, bagus vitalitas tubuh, tidak loyo. Dengerin pengajian tiap-tiap motone, ini kurang waluh. Bilang sama istrinya nanti sesuk tumbas waluh di sop, dijangan, dibuat tumis. Nabi Yunus alaihissalam itu dikeluarkan, dimuntahkan dari perutnya ikan paus dalam kondisi lemah, lunglai, bagaikan burung yang baru menetaskan telurnya. Piyi, tahu piyi? Enggak punya sayap, lengket itu kulitnya. Itu seperti itu Nabi Yunus alaihissalam. Maka Allah tumbuhkan tanah sekitar Nabi Yunus tergeletak itu yaktin, ada di surat As-Saffat. Maka langsung dikonsumsi oleh Nabi Yunus alaihissalam dan kembali prima tubuhnya. Tidak ngantukkan, Anda ngantukkan. Wong Islam jangan mudah ngantuk. Nonton TV melotot matanya nggak berkedip sekalipun. Ini pengajian tiap-tiap 3 watt atau 2 watt itu lampunya. Jadi kalau kita ingin maju ekonominya, pendidikannya, tahfidz Qur'annya, apa segala macamnya, ikuti wong salaf zaman biyen. Sinten? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali dan seterusnya. Mereka itu contoh-contoh. Walaupun kebesaran, keistimewaan mereka berusaha ditutup-tutupi, sehingga generasi muda, tunas-tunas muda tidak tahu. Yang tahu Spiderman, Batman, yang tahu hanya itu anak-anak kita, Upin Ipin, tahunya itu.
Ya, taunya itu. Tapi kalau sebut siapa itu Khalid bin Al-Walid, bingung. Khalid, siapa itu Khalid? Ya, atau Abdullah bin Rawahah, ya, atau Usama bin Zaid, bingung mereka, atau Ikrimah bin Abi Jahal. Jadi kita orang tua bekali diri kita dengan ilmu untuk nanti pulang ke rumahnya ajari keluarga itu, anak-anak kita. Tahu tidak Anda itu sudah hafal ya alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Tahu tidak ceritanya begini ceritakan. Ambil di situ suri teladan bagaimana seorang Abdul Muthalib, ya, musyrik, tidak memeluk agama Islam, yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Ka'bah itu tidak akan ada yang bisa mengotak-atik, ya. Dihadangnya itu Abraha di tengah jalan, ditagih utangnya. Hei Abraha, kamu dengan 60.000 pasukan mau menghancurkan Ka'bah, ya. Saya datang ke sini mau nagih utang. Kamu punya utang onta, 25 ekor onta. Mana ontanya? Abdul Muthalib, apa nggak mikir ini serdadu banyak kok malah ditagih utang? Nanti urusannya, ya, Ka'bahmu terancam, kata Abraha itu. Ini ada di tafsir Ibnu Katsir, ya. Kata Abdul Muthalib, Inna al-Ka'bah Rabban yahmiha wa ana Rabbul ibil. Ka'bah ini ada Tuhan yang akan melindunginya. Saya pemilik, ya, onta itu. Mana ontanya? Seorang Abdul Muthalib. Tanamkan ini pada anak-anak kita. Ojo wedile, ojo wedindo, ya, Allah melindungi kita. Dari ayat yang apa? Yang sangat singkat, al-fil. Al-fil, ya, itu penting. Kemudian anak kita juga pada hafal wailul likulli humazatil lumaza, tapi suka ngelek-ngelek tonggone, item, ireng, dekil, padahal ayatnya sudah hafal. Celakalah bagi orang yang mengumpat. Siapa yang mengumpat? Yang suka ngelek-ngelek dengan mulutnya atau ngelek-ngelek dengan mimiknya. Ada orang pincang, dia mengelek-elek orang pincang, jalannya dipincang-pincangi. Itu wailul likulli humazatil lumaza. Ayatnya sampun hafal, nanging boten mudeng. Jadi 10 ayat dulu dirombak semua. Ponpes tahfidz, madrasah tahfidz, dirombak sistemnya. Bukan untuk mencetak penghafal huruf-huruf Quran. Makanya Rasul dikatakan oleh Aisyah, kana khuluquhul Quran. Ahlaknya Nabi SAW itu Al-Quran. Ya, jadi tadi saya sedang menjelaskan perginya seseorang yang ke satu dituntut oleh agama Islam untuk sinau. Yang kedua, mengais rezeki, ya, karena Imam Syafi'i tadi saya mau bilang, selain cerdas, kemudian juga serius, sungguh-sungguh, ijtihad, hirsun, semangat, ya. Ulama zaman dahulu, Imam Al-Bukhari ini keliling dunia. Belum ada Rosalia Indah waktu itu, belum ada. P.O. Haryanto belum ada waktu itu, ya. Garuda Airlines belum ada. Padahal Imam Bukhari dari mana? Uzbekistan, Mesir, Mekah, Medina, ya. Kemudian kemana lagi? Ke Syam, Damaskus, Basrah, Irak. Belum ada Rosalia Indah. Lion belum ada, apalagi Lion suka jatuh, belum ada waktu itu. Adanya apa? Adanya onta indah, ada. Ya, kuda indah, keduplak, terjangkau. Tersusunlah hadis sahih Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Beliau itu menyusun hadis itu mendengar syekhnya ketika pengajian seperti ini, ya, Syekh Al-Barzali namanya. Andaikan salah satu muridku sanggup mengumpulkan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, langsung di dalam dada beliau akan saya tancap gas ini. Guru itu menginginkan supaya ada di antara kita yang serius mendalami masalah hadis. Pergi beliau melalang buana. Itu cerita beliau semangat menuntut ilmu hadis, hanya 1-2 kata dari gurunya Al-Imam Al-Barzali rahimahullah ta'ala. Imam Zahabi punya cerita yang lain, ya, ketika ustadznya menyampaikan ilmu dalam pengajian, ngeliat sedang pada nulis, "Hai Zahabi, tulisanmu itu loh seperti tulisannya ahli hadis." Langsung kaget, dipuji oleh gurunya begitu, ya. Semangat beliau menimba ilmu hadis, jadilah pemuka kalangan muhaddisin. Siapa? Imam Az-Zahabi.
punya kitab Al-Jarhu wa Ta'dil dan yang lainnya. Jadi ternyata ulama itu nyusun buku itu ya terdorong oleh 1-2 buah kata dari sang gurunya yang ikhlas. Dia sampaikan dalam majlis taklim itu mengena di pikiran dan di hatinya. Kemudian serius ya, wabulgo, nuntut ilmu ya harus punya modal. Imam Syafi'i dulu modalnya nggak ada, beliau tengok-tengok di madrasah di jendelanya, ya mau ikut karena nggak punya untuk bayar SPP, nggak punya, bayar itu nggak punya beliau. Kata gurunya masuk ya ke dalam, saya nggak punya apa-apa, ya pensil bulpen pun nggak ada, ya masuk saja situ, ya pinjem bulpen temannya, tulisnya nggak ada, apa alasan untuk tulisnya nggak ada, dia ke tong sampah, golei balung, lalung, tahu lalung, balung, tulang, dia tulis itu tulang, apa yang disampaikan oleh ustadznya, ditulis di tulang itu, lalu tulangnya disimpan di pedaringan. Pedaringan itu tempat beras punya ibunya kan, Syafi'i, ini banyak tulang di sini, buat apa ini? Makanan jin kok dikumpulkan di sini? Kita kan makanannya beras, ya nasi atau gandum, korma. Itu ilmu, wahai ibuku, ilmu saya tulis di situ. Masya Allah, yatim beliau itu. Ya, tidak ada yang mencukupi kebutuhan keluarga sehari-harinya kecuali ibundanya. Jadi ini pelajaran yang sangat penting sekali ya dari seorang Imam Syafi'i untuk kita. Jadi harus punya modal. Yang keempat, yang kelima, dulu zaman waktunya nuntut ilmu itu ya panjang. Tidak setahun 2 tahun, tidak 10-20 tahun terus. Dan yang kelima, wasuhbatu ustad, terus syekhnya itu dipepet, dikejar terus, ya ditanya, tanya terus. Dalam momen-momen tertentu ada walimahan, deketin syekhnya, tanya, catat, ya. Habis sholat, ya sedang zikir, tunggu dulu, setelah selesai zikir tanya. Begitu, jangan habis sholat pelencing hilang, lah tuhur pelencing hilang semua, ini 5 waktu hilang sekali. Ya, tanya 1-2 pertanyaan penting. Itulah asal usul kitab Al-Fawaid karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau nemu satu masalah, ditulis di pasar, di mana saja, di kebun dapat masalah, ditulis jadi kitab Al-Fawaid, faedah. Tidak nyangka, ya jadi sebuah kitab yang sangat bermanfaat. Nah, yang ke berapa? Ke-9 kemarin, safarul jihad, pergi meninggalkan kampung halamannya dalam rangka untuk berjihad, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya berjihad di jalan Allah. Tadi sudah disebutkan bahwasanya para sahabat terdahulu, baik itu sahabat senior maupun sahabat-sahabat yang junior, ya mendapatkan keistimewaan, kemuliaan yang sangat besar sekali karena ajab, ya continue dan kemudian serius dalam menimba ilmu agama Islam, mengamalkan At-Taubah 122, serombongan pergi jihad dalam jumlah besar, sebagian sinau dengan Nabi tidak ikut perang, itu berarti rombongan namanya Sariyah. Kalau Rasul ikut namanya Ghazwah. Begitu pada pulang habis perang jihad, rombongan yang tadi tidak ikut perang dididik oleh Rasul, mengajarkan ilmunya. Begitu kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala di kitabnya yang sangat mulia Al-Furusiyah, kitab tentang peperangan, fikih jihad, namanya Al-Furusiyah. Dan juga di kitabnya yang lain yaitu Miftah dari Sa'adah, di kitab Al-Furusiyah halaman 54, beliau berkata, walama kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam akmala al-khalqi fil furusiyatain fatahul qulub bil hujjah wal burhan wal bilad bisayf wassinan. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang-orang yang sempurna kepribadiannya dalam 2 arena ketangkasan dalam menggunakan senjata-senjata berperang dan ketangkasan dalam berargumen. Maka kedua ketangkasan ini ya karena hasil sinau penggemblengan Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Salahuddin Al-Ayyubi, ya, pahlawan Islam yang berhasil membebaskan Masjidil Aqsa 92 tahun. Masjidil Aqsa waktu itu dikungkung oleh tentara salib. Salahuddin Al-Ayyubi dididik oleh Nuruddin Mahmud-Zinki. Dan Nuruddin Mahmud-Zinki ini adalah putranya dari Imaduddin Zinki Atabek. Ya, bapak dan anak ini pandai-pandai dan di atas ajaran sunnah. Maka tertanamlah di dalam jiwa raganya Salahuddin Al-Ayyubi pada bulan Ramadan tahun 583 peperangan yang sangat menegangkan sekali. Ainun Jalut berhasil mengusir tentara salib yang menguasai Masjidil Aqsa 92 tahun. Tidak ada sholat 5 waktu, tidak ada Jumatan, tidak ada Idul Fitrian, Idul Adha, tidak ada kumandang azan didengar di situ. Beliau berhasil. Kenapa? Didikan yang bertahun-tahun oleh dua orang gurunya, Nuruddin Mahmud-Zinki dan Imaduddin Atabek rahimahumullah wa anil ulama Islam ajmain. Nah, di sini salah satu petunjuknya supaya kita mendapatkan keberkahan dalam hidup di dunia dan di akhirat, ikutilah petunjuk sahabat. Kenapa mereka kepribadiannya mulia di dunia dan di akhirat? Karena mereka memiliki dua ketangkasan. Tangkas dalam menggunakan senjata, perkakas perang, dan tangkas dalam berhujah. Sehingga negara-negara berhasil ditaklukkan dengan mudah. Ya, Spanyol oleh Tariq bin Ziyad berhasil ditaklukkan pada tahun ke-90 Hijriah. Ya, peperangan yang sangat mengerikan sekali, pasukan tidak sebanding antara Islam dengan tentara salib juga. Tetapi atas izin Allah menang. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak serdadu yang sedikit mampu memukul mundur serdadu yang banyak sekali atas izin Allah. 840 tahun Spanyol dikuasai oleh kaum muslimin. Tapi karena pemudanya, ya, itu Raja Ferdinand dengan Ratu Isabella kan cerdas, sebelum menghantam mundur kaum muslimin di Spanyol, ya, dikasih dulu cah ayu sing seksi, dikasih dulu situ, dikasih miras, dikasih gitar, ya, seruling, piano, biar pemuda Islam di Andalus, dulu Spanyol namanya Andalus, pada mendem kabeh, sudah pada mendem teler otaknya, sudah kecanduan wanita, kecanduan duit, harta benda, ya, kecanduan minuman keras, kecanduan apa tadi, musik-musik, serbu, kalah akhirnya. Mereka tahu cerdas taktiknya. Kaum muslimin meninggalkan hal ini, ya, tinggal kenangan saja. Ya, itu peristiwa yang mengerikan sekali. Dulu alhamdulillah saya belajar bab tentang tumbangnya Andalus, tumbangnya Baghdad, ya, di tangan, kalau Baghdad di tangan orang-orang Mongol, ada pengkhianatan di dalamnya. Kalau Andalus, ya, ini cah nom-nomnya, ya, tidak semangat menuntut ilmu agama Islam, tinggal kenangan saja. Ulama Islam, Ibnu Hazm, Imam Qurtubi, ya, kemudian siapa lagi, Al-Imam Asy-Syatibi, banyak itu dari Andalus, dari Spanyol. Sekarang jadi negara Eropa. Kata Ibnu Qayyim, ya, di halaman yang ke-53, beliau mengatakan bahwasanya al-jihad nau'an, jihad itu ada dua. Ya, tadi sebagian saya sampaikan. Jihad itu ada dua. Jihadun bil yad was-sinan wa hadza al-musariku fihi katsir. Wa tsani al-jihad bil hujjah wal bayan wa hadza jihadul a'immah wa huwa afdalul jihad. Wa afdalu jihadaini li'idhami manfaatihi wa sidati mu'natihi wa kasrati a'daihi. Jihad ada dua. Jihad yang pertama, jihad dengan menggunakan tangan dan menggunakan senjata, ya. Yang ikut serta dalam jihad ini jumlahnya tidak terhitung lagi, sangat banyak. Dan jihad jenis kedua, jihad dengan menggunakan hujjah wal bayan, dengan menggunakan keterangan yang dilontarkan melalui lidahnya, penjelasan-penjelasan yang digoreskan melalui pena, bulpennya, ya. Jihad yang kedua ini, jihad dengan menggunakan argumen, dengan menggunakan tulisan, hasil karya tulis,
adalah jihad yang ditempuh oleh para alim ulama rabbaniyun, alim ulama besar. Dan ini adalah jihad yang paling afdal. Mengapa? Dikarenakan manfaatnya betapa besar dan pengorbanan yang dicurahkan untuk mendapatkan prestasi besar di dalamnya juga tidak sedikit. Dan musuh yang akan mengepung orang yang berjihad di jihad kedua ini jumlahnya teramat banyak. Ini di Miftah dari Sa'adah juz yang ke-1 halaman 268. Nah, ini ulama sekarang ini jumlahnya sedikit. Ya, mendidik ulama tidak harus dengan memasukkan anak-anak ke universitas, walaupun itu merupakan salah satu upaya, ya, salah satu cara untuk mendapatkan apa? Ilmu yang bermanfaat, ya. Dan tidak, para ikhwah sekalian, para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan, ya, kemuliaan yang besar menjadi seorang alim ulama tidak harus menyandang predikat doktor, tidak. Standarisasi orang itu berilmu dalam bidang syariat agama Islam tidak ditinjau dari titel gelar yang disandangnya. Nih penjelasan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah di kitab Syarah As-Siyasah As-Syar'iyyah. Ini kitab tentang politik, bagaimana Islam mengatur politik kecil di rumah tangga, di keluarga, ya. Bukan merupakan hanya tugas seorang suami kalau dia sudah bekerja mencari nafkah, dapat uang, ya, kemudian uangnya dibelanjakan, makanan, minuman, perabotan, kemudian selesai tugasnya. Tidak. Ya, dalam masalah yang lainnya yang sangat penting, ibadah, tata cara sholat, akidah, keyakinan, adab, ya. Walaupun istrinya sudah bercadar, sudah berhijab syar'i, ya, masih banyak juga yang tidak baik. Mereka malah mengatur suaminya, mentang-mentang punya gaji. Suamiku, ini gajian saya, biarkan saya pergi ke Transmart atau ke Solo Paragon atau ke Solo Square atau Boyolali Square, biarkan. Ini anak-anak untuk kamu, ya. Anak-anaknya masih alit-alit dititipkan ke suaminya, dia bagaikan perawan lagi, bagaikan masih gadis lagi. Ya Allah, ada itu bercadar juga. Ada, karena saya ngisi pengajian untuk ahwat-ahwat juga dan curhat mereka. Benarkah perbuatan ahwat begini itu mentang-mentang hasil jeripayahnya? Tidak benar. Suami kalau membiarkan istrinya begitu berarti dia terkena sifat dayus. Dayus itu adalah suami yang tidak memiliki rasa cemburu terhadap istrinya, dibiarkan masa bodoh. Ya, di sana dia akan ikhtilat dengan laki-laki lawan jenisnya. Mungkin ada yang iseng dan usil juga. Ya, berbahaya itu. Jadi para ikhwah sekalian, bukanlah sandangan dokter itu acuan atau standarisasi seseorang dinyatakan ahli dalam bidang ilmu. Walaysa bil maratib al wad'iyah bi syahadat al hadirah. Laisat hiya allati yuqasu biha rajul. Kam min insanin laisat indahu hadhihi syahadah walau waqafa ma'a hadha alladhi ma'ahu syahadatul ad-doktorah. Kata saya ini, bukan kata saya. Bukan standarisasi orang itu berilmu dengan titel dokter yang disandangnya. Kadang-kadang orang hanya memegang ijazah ibtidaiyah SD, tapi ketika berhadapan dengan dokter, tiga orang dokter membahas suatu masalah, umpamanya masalah hadis, lam yakif amamahu wa ajisa an yuqabilahu hadzal ladzi laisa indahu ila sahadatul ibtidai. Tidak berkutik. Ya, salah satu contohnya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, dia tidak punya gelar dokter, tidak ada. Tapi yang sangat menakjubkan, dia jadi dosen di Jamiah Islamiyah Madinah Nabawiyah. Kaget orang. Tidak punya titel dokter beliau itu. Ya, Syekh Utsaimin sendiri rahimahumullah dan Syekh bin Baz tidak punya titel dokter, tidak punya. Tapi apa kata Syekh Utsaimin? Walakinnahu jayyid fil fiqhi wa hadza syai'un musahad. Tetapi bagus pemahaman agamanya, dan ini kita saksikan di dunia nyata. Tidak menyandang titel apa-apa, tapi luar biasa. Salah satunya, ya, bukti kecerdasan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam masalah vaksinasi rahimahullah. Beliau punya pendapat makruh. Kenapa makruh, wahai Syekh? Karena Rasul SAW bersabda, sudah ada ya di zaman Rasul. Dengarkan dulu baik-baik. Beliau
fiqhul hadis yang ada pada otak beliau cerdas. Kata beliau dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manik tawa awistarqa faqad bari amin tawakulihi. Siapa orangnya yang meminta diruqyah, siapa orangnya yang melakukan pengobatan sebelum kena penyakit dengan cara pengobatan besi dipanaskan, dibakar sampai menyala, ya merah, lalu ditempelkan ke bagian tubuh yang tidak sakit sebetulnya. Ini keyakinan orang jahiliyah dahulu ketika pandemi, Mekah pandemi umpamanya, Madinah pandemi umpamanya. Orang-orang jahiliyah, orang-orang terdahulu menempelkan besi panas ke bagian tubuhnya supaya kebal, menciptakan antibodi. Ya. Nah, ini yang tercela, ini yang dilarang, dan dikatakan dia telah berlepas diri dari sifat tawakul, kepasrahan pada Allah atau ikhtiar kepada Allah. Hadis sahih Al-Imam Tirmizi 2055, Ibnu Majah 3487, kemudian At-Tibrizi 4555, dan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Imam Suyuti, Imam Ibnu Hibban, Imam Al-Hakim, dan yang lainnya mensahihkan hadis ini. Apa kaitannya dengan vaksin? Vaksin itu kan kitanya sehat, lalu disuntik. Apa itu zat yang dimasukkan ke dalam tubuh? Syekh Albani menjelaskan dalam kitabnya An-Nawazil At-Tibbiyah fi Inda Al-Muhaddis Al-Asr Muhammad Nasiruddin Al-Albani, halaman 606. Tinjauan-tinjauan medis yang disusun oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, seorang muhadis abad ini. Beliau mengatakan bahwasanya vaksin itu yang disuntikan ke dalam tubuh adalah virus, bakteri yang sudah dilemahkan atau yang tidak mungkin lagi berkembang biak di dalam tubuhnya ketika sudah masuk dalam bentuk suntikan tadi. Tujuannya ketika orang divaksin itu, umpamanya sekarang COVID-19, yang disuntikan itu ya virus COVID-19-nya, tapi sudah dilemahkan dulu, ya, pengaruh jahatnya atau kembang biaknya sudah dilemahkan, dengan tujuan supaya tubuh yang sehat itu nantinya kenalan, oh pernah masuk virus namanya COVID, sehingga akan merangsang yaitu namanya interferon dalam tubuh. Interferon ini ketika ada benda asing masuk atau mikroorganisme masuk, dia akan merangsang organ tubuh yang lain supaya siap siaga, ada musuh datang. Ya, ada musuh datang. Kalau kita pakai mikroskop, ya, atau di laboratorium, itu ada peperangan hebat antara virus yang masuk dengan interferon dan sistem komplement yang nanti akan merangsang limfosit tubuh yang ada di dalam sumsum tulang. Nanti akan menciptakan sel pembunuh, sel pembantu, dan sel penekan. Ya, ketika masuk virus berkelahi, virus kalah muncul, sebelum virus kalah muncul imunoglobulin M. Kalah virusnya, imunoglobulin M keluar, ada memory cell. Oh, orang itu punya memory cell. Kalau besok, bulan depan, 2 bulan yang akan datang, dia kena infeksi virus COVID-19, akan muncul IgG. Sudah kebal, tidak akan kena virus yang sejenisnya. Anggapannya begitu. Ya, tapi sudah diuji coba belum ke manusia? Satu, ada bahan tambahan apa lagi di dalam virus itu, di dalam vaksin itu, ya? Berhasilnya tingkat berapa persentasenya, 30% atau 40 atau 70 atau 100%? Ada yang mati tidak? Ini penting, ini dikaji. Jangan suntik begitu saja, ya. Karena pengalaman terdahulu banyak yang mati sejak tahun-tahun terdahulu. Nah, di sini ada kemiripan keyakinan orang kalau sudah divaksin, apalagi sudah punya sertifikat vaksin, kebal tubuhku. Gak taunya virusnya mutasi, bukan COVID-19, bermutasi, suntik lagi. Ya, keyakinan orang sekarang punya kekebalan seperti keyakinan orang zaman dahulu, lepas tawakulnya kepada Allah. Kalau sudah lepas tawakulnya, tiket melebet swargo 70.000 orang tidak disiksa, tidak diazab, kandas. Dia pegang itu sertifikat vaksin, tapi dia tidak pegang sertifikat melebet swargo, bebas hambatan.
Luar biasa ini Al-Albani cerdasnya. Beliau luar biasa rahimahullah ta'ala, ya. Jadi Rasul kan pernah bersabda dalam hadis Abdullah bin Abbas, inna min hadhil ummah sab'ina alfan yadkhulunal jannah biduni hisab wa biduni azab. Kila manhum ya Rasulullah, umat ini akan masuk surga jumlahnya 70.000, tidak disiksa dan tidak diazab baik di kuburannya ataupun di alam akhirat. Siapa mereka itu? Jawab Rasul, humul ladzina la yastarqun wa la yaqtawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Sudah ini dibahas kitab tauhid, udah apal di kepala, tapi ustaznya mungkin memperdalamnya kurang. Ya, walaupun dia seorang dokter atau profesor, botak kepalanya, pelontos, tapi kalau belum fikihnya belum bagus, ya tidak mumpuni. Jadi orang yang divaksin itu kehilangan tiket berharga melebet swarga bebas hambatan. Pripun yang sudah divaksin bisa dinetralisir? Tidak bisa, dengan cara dibekam, dikeluarkan darahnya itu yang sudah dicampur dengan kotoran vaksin itu, atau rutin tiap pagi mengkonsumsi 7 butir korma ajwa, kemudian juga zaitun, jintan hitam dan lain sebagainya, yang insya Allah di pertemuan akan datang akan dikomplitkan, dilengkapi tentang masalah krusial tentang vaksin ini, sehingga memaksa ada tatap muka anak sekolah vaksin, kalau enggak bisa. Ya, pengen dapat sertifikasi, pengen dapat SIM dan lain sebagainya, vaksin, kalau enggak bisa. Ya Allah, kalau mati bagaimana? Ya hitung-hitung tumbal menyelamatkan orang. Jawabnya hitung-hitung tumbal. Kalau yang jadi tumbal jenengan pripun? Kalau yang jadi tumbal adalah bapak ibu kandung kalian, bagaimana? Diam mereka, tidak bisa menjawab dengan jawaban yang memuaskan. Itu saya bilang begini di hadapan bidan-bidan, dan bidan bilang, bidan senior, saya mengimunisasi, saya memvaksin itu hanya menjalankan tugas, nggak tahu resikonya begini. Ya Allah, hanya menjalankan tugas, jawabnya. Kasihan sekali, ya, duit banyak tapi menanggung resiko yang sangat besar. Mudah-mudahan bermanfaat dan tidak disalahpahami. Insyaallah bab berikutnya masih tentang ini, ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala Muhammadin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.